Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali bersama saya Rahma Talita di program Dewan Menyapa. Kali ini saya sudah berada di dalam studio musik daripada salah satu anggota DPRD Kota Bontang. Siapakah beliau? Nanti kita akan lihat. Apa kabar Pak Nur Salam? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik ya Pak ya. Saya ingin panjang lebar nanti cerita dengan Pak Nur Salam ya tentang perjalanan kehidupan seorang Pak Nur Salam hingga akhirnya bisa duduk di kursi parlemen dan bisa sukses ini dan mempunyai satu studio musik yang lumayan menarik gitu ya, namanya The Sus Studio. Apa itu maksudnya Pak? The Sus Studio itu adalah sebuah singkatan. Sus itu adalah salam untuk semua. Itu tagline saya dari awal sejak saya berkiprah di dunia politik. Jadi di mana-mana Sus itu artinya salam untuk semua. Salam untuk semua. Kata D, huruf D besar itu diambil dari istilah Prancis ya. Kalau di Inggris itu tulisannya the, T-H-E. Betul. Nah, supaya lebih keren, kita pakai The Sus. Oke, siap. Sekeren orangnya gitu Pak ya. Kalau itu sih bawaan lagu. Jangan ditanya gitu Pak ya. Jangan ditanya. Oke. Baik, seperti yang saya bicarakan tadi bahwa saya ingin tahu nih, masyarakat ingin tahu nih seorang Bapak Nur Salam. Sebenarnya apakah memang asli dari Kota Bontang dan bagaimana sih ceritanya seorang Nur Salam hingga sukses dan bisa duduk di kursi dewan saat ini Pak? Bisa diceritakan? Ya, sebetulnya kalau disebut asli sih saya tidak lahir di Bontang ya. Saya lahir di suatu kecamatan ya dulu sebelum jadi kabupaten. Namanya Masamba di Sulawesi Selatan. Dulu masuk dalam wilayah Kabupaten Luwu saat itu ya. Namun saat ini sudah menjadi terpisah dari induknya. Kabupaten sendiri namanya Luwu Utara, ibu kotanya Masamba. Saya 58 tahun silam lahir di sana. Jadi usia saya sekarang apakah sudah tua? Enggak, cuman tidak muda lagi. Kayaknya sama aja itu Pak ya. 58 tahun silam ya Pak ya. Berarti sudah hampir kepala 6 ini Pak ya. Ya sebentar lagi. Sebentar lagi. Dan itu belum tua kok itu Pak. Insya Allah modelnya kayak gini-gini. Iya. Nggak terlihat tua lah ya. Ya Allah memberikan saya sebuah anugerah yang luar biasa. Saya irit di wajah. Oke. Itu mungkin karena boros di usia tuh. Boros di usia, oke. Mungkin karena pikirannya juga enggak mikir yang berat-berat gitu Pak ya. Itu berpengaruh juga kan Pak ya? Berpengaruh sekali. Oke, baik. Kemudian kenapa akhirnya bisa sampai di Kota Bontang ini Pak? Sebetulnya Bontang itu dulu bukan tujuan utama saya. Jadi ketika saya selesai kuliah pada tahun 90, saya sebetulnya itu pengen mengadu nasib di Jakarta ya. Saya pengen ke Jakarta. Namun pada akhirnya saya melihat di Jakarta ini sesuatu yang tidak membuat saya lebih baik. Ya, tapi sempat ke Jakarta sempat, ya. Jadi kemudian saya balik kampung. Kenapa saya harus meninggalkan kampung halaman? Karena waktu itu memang setelah saya kuliah kan saya kan nggak bisa bertani, nggak bisa berapa ya. Tapi dari memang keluarga saya dari bertani. Keluarga TNI, jadi bapak saya tentara. Hidup dari barak ke barak, kemudian dari home base ke home base lain dan tidak pernah diajarkan untuk bertani kan seperti itu. Jadi sebagai anak kolong itu begitu dihadapkan pada persoalan hidup yang sesungguhnya agak bingung. Makanya selesai kuliah saya mencoba membidik Kalimantan Timur untuk mencoba adu nasib. Dan saat itu Pak di Kalimantan apakah memang ada yang mengajak atau memang merantau sendiri? Sebetulnya nggak diajak, tapi waktu itu saya punya saudara sepupu sekali di Balikpapan ya. Dari situ saya tidak memberitahu kalau akan datang dan saya kemudian menggunakan waktu itu kapal, saya ingat sekali, pesawat itu masih sangat orang-orang tertentu ya yang bisa naik pesawat. Naik pesawat. Saya ikut kapal Rinjani waktu itu ya.
Di umur berapa saat itu, Pak? Selesai kuliah saya itu umur 20, 23, 22? sekitaran gitu ya, saya lupa ya. Tahun 90 itu kalau saya berangkat ke sini 91, 92 itu umur berapa ya? Kalau kelahiran 64 ya, 92. Matematika aku agak merah sih. Ya, kalau lulus kuliahnya 4 tahun ya sekitaran 22, Pak. 21, 22 sudah lulus itu, Pak. Kecuali Bapak ada nambah lagi nih. Enggak, saya 85, lulus wisuda 90. Lulusnya sebenarnya 89, cuman saya wisuda 90. Oh ya, 5 tahunan berarti kan ya. Oke. Iya, saya pertama kali saya turun di Balikpapan. Di Balikpapan, dan saya tinggal di Gunung Sari, ada rumah kos kakak di sana. Tapi tidak lama, kemudian saya dibawa oleh seorang kawan ke Samarinda. Beberapa minggu di sana, lantas ke Bontang. Itu kerja saat itu, Pak? Belum. Oh, jadi waktu di Samarinda juga cuman main-main aja ya? Main-main aja, lihat situasi, dan saya ke Bontang. Dan ternyata kelihatannya di Bontang lebih pas gitu, lebih sejalan dengan jiwa saya, jiwa petualang ya. Saat itu Bontang sudah belum ya? apa-apa. Bontang saat itu masih status kota administratif ya. Jadi saya ke Bontang itu 92, kota administratif. Desember 92 saya di Bontang. Seperti itu. Oke. Saat akhirnya sudah stay dan merasa nyaman di kota Bontang, apa yang Bapak kerjakan saat itu? Nah, pada saat itu saya kemudian mencoba mencari pekerjaan. Kan di Bontang saat itu sedikit agak sulit ya masuk ke perusahaan-perusahaan besar seperti PT Badak, terus tapi saat itu yang dilirik memang mau masuk ke perusahaan, Pak? Ya pada saat itu, tapi sekali lagi terkendala dengan pengalaman, karena di perusahaan-perusahaan itu selalu menerapkan harus ada pengalaman. Harus ada pengalaman. Nah, kita baru selesai kuliah, pengalamannya dari mana? Betul. Akhirnya kan terbentur situ. Nah, suatu hari terjadi setelah saya setahun, menjelang 6 bulan itu berapa ya? Terjadi kebakaran dahsyat di Bontang yang menewaskan satu keluarga. Pada saat itu wartawan Bontang waktu itu Manuntung itu lagi kosong di Bontang. Kebetulan kakak saya itu kan wartawan. Yang di Balikpapan itu? Dia di Balikpapan, dia bertugas di Bontang juga. Nah, saat itu dia dipindahkan ke Tarakan. Pihak redaksi saat itu kan kesulitan untuk mendapatkan informasi. Nah, saya mencoba untuk merangkai berbagai peristiwa itu dan mengirimkan. Nah, dari situlah kemudian ternyata itu membawa satu perubahan besar terhadap diri saya yang tadinya tidak punya pekerjaan, akhirnya diminta untuk melamar jadi wartawan. Gitu. Dari situlah karir wartawan saya memulai di Bontang. Seperti itu. Tahun 9, tepatnya Desember 93 saya diangkat menjadi wartawan koresponden Bontang, ya, Biro Bontang, oleh koran harian Manuntung namanya. Oke. Itu tahun 93 ya, Desember saya diangkat. Saat itu apakah hanya fokus menjadi wartawan atau ada kegiatan lain, Pak? Saat itu setelah saya kemudian diberikan kesempatan untuk menjadi wartawan oleh harian Manuntung, ya kemudian akhirnya saya enjoy di kerjaan itu dan tidak lagi berpikir masuk perusahaan, tidak lagi berpikir bekerja lain. Akhirnya itu saya tekuni dan saya lakoni selama, kemudian tahun terakhir saya di situ tahun 2007 saya terakhir jadi wartawan, itu dari 93. Jadi cukup lama ya berarti. Lama, gitu. Nah, jadi ada dua fase yang saya jalani di kehidupan jurnalis. Itu pertama surat kabar harian Manuntung. Nah, pada 99 berubah menjadi surat kabar harian Kaltim Pos. Jadi dari Manuntung ke Kaltim Pos.
Sejak itu saya menjadi kuli tinta dan kemana-mana seperti teman-teman nenteng senjata, itu kamera, pulpen dan sebuah notebook. Iya. Saat itu masih nulis Pak ya, Masih belum ada, nulis. belum. Kalau HP? Oh belum. Belum ya, belum ya. HP itu di Bontang itu 95 atau 96. 95. Oke. Saat itu kenapa sampai akhirnya Pak Nur Salam sudah nyaman menjadi seorang wartawan? Apakah memang pekerjaannya yang tidak dituntut seperti di perusahaan atau seperti apa? Karena cukup lama ini Pak jadi wartawan. Ya karena saya sudah merasa jiwa saya ada di situ. Kemudian saya melihat bahwa dengan kehidupan jurnalis itu sangat bisa membantu orang-orang yang selama ini tertindas atau tidak memiliki kemudian daya dalam menghadapi orang-orang besar atau menghadapi para mohon maaf ya pihak-pihak yang berkuasa gitu ya. Menindas kepentingan mereka, dan saya sangat terpanggil untuk membela mereka. Jadi saya nggak berpikir lagi pekerjaan ini buat saya cocok. Saya kira seperti itu. Oke, selama berprofesi sebagai jurnalis, ada pengalaman yang sampai saat ini masih masih terngiang atau masih diingat oleh Pak Nur Salam? Sebenarnya banyak ya. Tapi sebelumnya saya cerita dulu bahwa ketika saya kemudian diterima di Surat Kabar dan Menuntun itu, lantas saya disekolahkan ke Surabaya oleh perusahaan khusus jurnalis gitu. Khusus jurnalis. Jadi saya kursus selama 3 bulan kemarin di Jawa Pos di Geraha Pena Surabaya ya. Yeah. Dan saya bertugas waktu sebelumnya di Surabaya sebulan, di Kediri sebulan, kemudian di Malang ya kalau nggak salah, di Blitar, menyelesaikan tugas saya sebagai peserta kursus waktu itu. Nah, setelah kembali, kemudian dunia wartawan ini mengajarkan saya banyak pengalaman hidup yang beragam, termasuk kalau ditanya bagaimana kemudian, saya kalau diancam itu udah sangat sering dulu itu ya. Bahkan dulu Bontang itu kan ada namanya Prakla ya. Iya, iya. Nah saat-saat itu kan saya gencar memberitakan tentang praktek prostitusi di Prakla, dan orang-orang yang terlibat di sana itu sangat tidak senang. Bahkan saya pernah didatangin oleh sejumlah bodyguard, tapi alhamdulillah saya juga tidak pernah gentar dengan hal-hal seperti itu. Karena saya pikir saya tidak akan apa-apa selama Allah tidak akan. Jadi prinsip saya daun yang kuning pun itu tidak akan pernah jatuh tanpa izin Allah. Betul. Nah, seperti itu. Jadi itu yang kedua, masalah kayu. Dulu kayu itu kan sangat banyak ya illegal logging ya. Itu saya juga gencar memberitakan, dan itu menjadikan pihak-pihak tertentu dirugikan ya. Oh iya, itu kayak cacing kemanasan gitu. Jadi bahkan pernah saya saat itu didatangin informasi itu setelah ada orang-orang tertentu yang menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi saya waktu itu. Oh, sampai segitunya. Itu tahun 95 rasanya, 95 ya. Iya. Saya tahu itu setelah para pembunuh bayaran yang dikirim ke Bontang itu bertemu dengan salah satu toko untuk melaporkan bahwa mereka mendapat order untuk menghabisi. Untungnya yang didatangin itu teman baik saya, dan memang toko dan juga sangat disegani di komunitas dia. Saya tidak perlu menyebut komunitasnya orang-orang mana. Melaporkan bahwa target ini, begitu dia tahu saya, kalian pulang, ini saudara saya. Pada saat itu juga, malam itu ketika saya direncanakan itu mau diselesaikan, saya juga berada di Surabaya. Jadi saya berangkat ke Surabaya. Ada teman saya, teman jurnalis juga dari Kaltim, Suara Kaltim waktu itu nelpon. Untung Anda di luar kota, kenapa?
ternyata malam ini itu mau diselesaikan. Oh, oleh siapa? Oleh ini. Terus gimana? Ternyata dia datang ke ini dan memberitahu bahwa itu adalah saudara saya. Jadi memang Allah, sekali lagi saya sampaikan tadi, bahwa tidak akan jatuh sehelai daun pun tanpa izin Allah. Sehingga malam itu saya tidak ada. Kemudian juga datang ke orang yang dituakan di sini, ke komunitas mereka, dan melaporkan bahwa dapat order. Itu gara-gara praklah yang saya hajar setiap hari, seperti itu. Tapi Pak, dengan pemberitaan yang memang sangat-sangat sensitif banget gitu Pak ya, tidak ada kekhawatiran nggak Pak hari-hari menjalani kehidupan gitu? Karena saya hidup waktu itu kan sendiri ya, belum punya keluarga, jadi saya tidak pernah berpikir soal kekhawatiran. Meskipun saya juga tetap juga waspada bahwa kemudian saya membawa diri saya itu belum mengkhawatirkan siapa-siapa kan gitu. Nah kalau sekarang nggak berani, sudah ada ada anak istri ya. Kalau dulu saya jujur tidak pernah takut sama siapapun. Dulu saya tidak pernah takut sama siapapun. Seperti itu. Saya hanya takut kepada Allah saja, dan setiap saat saya menyandarkan diri, mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu segitu. Oke. Tapi untungnya seorang Pak Nur Salam walaupun di umur-umur yang masih fresh, itu masih tetap ingat sama yang di atas gitu loh Pak ya. Masih menggantungkan kehidupan dengan yang di atas gitu. Karena saya dari kecil dididik untuk selalu berada di jalan Allah, meskipun pada saat itu ya jujur sholat saya juga bolong-bolong ya. Tetapi kalau untuk persoalan sudah akidah, saya tidak bisa ditawar-tawar kan, seperti itu. Makanya dari SMP, SMA sampai saya kuliah itu ada pada jalur agama, jadi memang keyakinan saya sangat kuat untuk hal-hal seperti itu. Gitu. Oke, baik. Kalau saya bilang Pak Nur Salam itu dari keluarga yang berada, apakah benar? Karena memang dari TNI gitu ya, keluarga. Kalau disebut berada, tidak. Tapi kalau disebut kami juga dalam kehidupan kemiskinan juga tidak. Jadi karena untuk hal-hal yang menyangkut makan, minum, dan sekolah anak-anak dari saudara-saudara saya itu ada. Tapi tidak lebih dari yang Tapi kalau dengan zaman dulu Pak ya, masih bisa sampai kuliah itu kan masih jarang gitu ya. Kalau itu ukurannya ya kami memang sekolah semua kan, seperti itu dari saudara-saudara, dan alhamdulillah saya menyelesaikan kuliah, dan saudara-saudara saya juga menyelesaikan sekolahnya kan, seperti itu. Tapi kalau disebut berada, nah konteks berada itu seperti apa ya? Jadi parameternya seperti apa saya juga nggak bisa. Karena biasanya kalau keluarga yang memang harus berjuang untuk sekolah aja harus nyari sendiri, keuangan sendiri gitu-gitu Pak. Kalau dari Pak Nur Salam kan kita tahu semua sudah dari keluarga orang tua gitu. Iya, karena dulu saya juga orangnya mandiri ya. Jadi saya dulu SMA itu udah bisa cari duit sendiri. Dari kerja-kerja, misalnya ada karyawan-karyawan lepas, saya pulang sekolah saya ikut kan gitu. Saya ikut, jadi kemudian biasa kan jalan proyek-proyek jalan yang kerja itu kan membutuhkan tenaga saya bantu gitu ya. Saya tanpa sepengetahuan orang tua, tanpa ini saya seperti itu. Dan kemudian ketika saya SMA itu di Kota Palopo itu, saya jadi loper koran. Saya pernah jadi loper koran. Oh iya, mungkin itu jadi akhirnya seorang wartawan ya, Pak. Saya ngantar koran kemana-mana dari langgan ke rumah-rumah, tapi nggak jualan di pinggir jalan, nggak, cuma ngantar. Cuma ngantar dari situ. Jadi untuk hal-hal yang menjadi beban orang tua, kadang-kadang saya membantu sedikit-sedikit ya, saya Pak bantu, ya. gitu, seperti itu. Nah, di saat kuliah pun saya juga pernah jadi broadcaster, saya pernah siaran, saya pernah jadi penyiar. Dan itu ada bayarannya memang? Ya, itu seperti itu. Tapi di Palopo memang di ada. Makassar. Oh, di Makassarnya waktu kuliah ya. Oke, kembali lagi saya ke tahun 2007. Setelah sudah berhenti dari wartawan ya Pak ya. Saat itu apa yang dilakukan? Kenapa akhirnya juga berhenti? Karena saya ikut
terjun ke politik kan seperti itu. Di umur berapa saat itu Pak kok sudah berniat untuk terjun Tapi di politik? sebelumnya bukan 2007, saya udah terjun di politik sebenarnya 2004 di awal Oh, jadi pertama. sudah jadi jurnalis itu sudah. Tapi saya belum berhenti. Oh, Jadi ya. sambil lah. Di 2004 itu saya bergabung ke Partai Golkar dan diminta oleh pengurus Partai Golkar untuk menjadi caleg. Waktu itu saya diajak oleh kawan saya yang namanya Ubaya Bengawan kan gitu. Nah, Ubaya Bengawan ini saya sempat Sesama wartawan saat saya itu didik ya. di Kaltimbos waktu itu jadi radar. Nah, begitu dia terjun ke politik, saya diajak. Dari situ ya saya berpikir bahwa memang sudah saatnya saya lebih mengembangkan apa istilahnya, untuk membantu orang itu tidak cukup jadi seorang jurnalis. Saya harus masuk pada wilayah politik yang akan lebih bisa mengeksekusi sebuah persoalan. Kalau di jurnalis kan paling menulis, memberitakan, nggak bisa melakukan membantu secara langsung. Nah, di 2004 itu saya belum beruntung ya. Kalau gagal sih nggak. Kenapa? Karena saat itu sistem pemilih itu yang terpilih adalah dari nomor urut. Nomor urut. Nah, saya di urutan yang cukup jauh, di urutan nomor 7. Sementara di selatan, di daerah Bontang Selatan itu Nomor urut di sini bukan karena pemilihan suara. bukan. Nah, jadi memang suka-sukanya pengurus partai jadi waktu itu siapa yang akan ditempatkan di walaupun di situ ada kriteria. Lah kalau bicara kriteria saya sangat memenuhi juga, cuman karena memang saya orang baru, ya tentu tidak mungkin itu. Jadi 3 kursi saya di nomor 7 yang nomor 1, 2, 3 yang dapat. Nah, seperti itu sehingga walaupun suara saya melampaui satu orang yang itu, tetap saya nggak bisa jadi seperti itu. Nah, 2004 itu kemudian setelah itu saya tetap menjadi seorang wartawan dan dipindahkan ke Biro Samarinda. Dari Biro Samarinda itu kemudian 2005 saya menikah. Kemudian saya kembali ke Bontang menjadi kepala biro kembali di sini, dan 2008 mulai caleg. Saya dihadapkan pada 2 persoalan oleh perusahaan. Tetap di Kaltimpos dengan tidak mengikut caleg atau ikut caleg keluar dari Kaltimpos. Ya saya pilih resign dari Kaltimpos. Berarti yang waktu 2004 itu dari biro nggak tahu kalau Bapak nyalek? Tahu, tapi waktu itu belum begitu. Oh, belum ketat gitu ya? Tahu, gitu. Oke. Nah, di 2008 itu kemudian saya diberi pilihan. Akhirnya saya resign, saya memilih resign, dan sebenarnya itu gambling karena ini kan belum tentu saya terpilih. Iya, betul. Kan? Tapi karena saya punya pengalaman berhasil meraih suara sedikit mayoritas dibanding teman-teman di 2004, maka saya punya keyakinan insya Allah di 2009 saya akan mengungguli kawan-kawan, karena waktu itu sistem pemilihan udah berubah dari nomor urut ke suara terbanyak. Dan alhamdulillah langsung terpilih pada saat itu. Oke, berarti di 2009 akhirnya duduk di kursi dewan di periode pertama, Pak. Saat itu apa yang menjadi tujuan Bapak? Kenapa saya gencar sekali untuk bisa menjadi anggota dewan? Sekali lagi karena itu tadi saya kalau menjadi tetap di dunia jurnalis, wartawan, saya hanya bisa membantu orang-orang lewat pemberitaan. Mau ada aksi nyata gitu, Pak ya? Oleh karena itu saya harus kemudian karena ini ada peluang ini saya harus tangkap seperti itu, dan kemudian memang sangat jauh berbeda walaupun sebetulnya sama-sama memperjuangkan aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat. Namun kalau kemudian di DPRD itu kita memiliki memiliki sebuah kekuatan untuk membantu orang secara langsung maupun tidak langsung. Ya kalau di dunia jurnalis kan hanya membantu lewat pemberitaan. Seperti itu. Dan ternyata memang apa yang saya lakukan selama menjadi anggota dewan ya sangat banyak. Saya juga tidak mungkin bisa menceritakan sampai selesai bincang-bincang kita ini. Karena memang sudah 3 periode ini, Pak, berarti. Alhamdulillah 3 periode.
berbeda. Oke, nanti saya ingin lanjutkan obrolan kita karena masih panjang ini Pak ya, tapi saya ingin jeda. Terima kasih pemirsa, sudah masih bersama kami di Dewan Menyapa. Kita lanjut ya obrolan kita dengan Pak Nur Salam. Baik, tadi kan sudah nyinggung-nyinggung nih, sudah 3 periode ini Pak ya. Nah, saat itu Pak, waktu periode pertama Bapak ada di komisi berapa? 2009 saya terpilih, dan kemudian setelah masuk proses pembagian komisi, saya dipercaya oleh partai Golkar ya. Jadi saya lewat jalur Partai Golkar di Komisi 2 ya. Saya di Komisi 2. Karena itu penugasan, jadi saya tidak bisa menolak gitu. Dan ternyata memang di Komisi 2 itu adalah jiwa saya di sana. Seperti itu. Tapi saya pikir di komisi manapun itu, kalau seorang legislator, seorang anggota dewan itu harus bisa gitu. Bisa menyesuaikan diri. Oke, baik. Setelah akhirnya 3 periode ini dan sempat di periode kedua menjadi ketua DPRD Kota Bontang saat itu Pak. Kalau boleh saya bertanya, apakah ada keistimewaan sendiri Pak saat menjadi ketua DPRD Pak? Daripada anggota-anggota saat di Komisi 2 dan saat ini juga di Komisi 2? Kalau keistimewaan dalam hal apa dulu ya, kalau kemudian dari sisi pendapatan nggak ada istimewanya, sama saja. Itu gaji sama, bahkan sebetulnya pendapatannya lebih berkurang karena ada fasilitas lain kan, seperti itu. Tetapi sebagai seorang ketua memang tentu nilai tawar atau nilai jualnya berbeda dengan anggota. Tetapi itu kan dari sisi yang menurut saya, nilai tawar maksudnya di sini? Ya karena ketua ya, artinya pemerintah kota lebih mendengar, dan instansi-instansi lain, terus PDPD lebih mendengar apa yang diinginkan. Dalam hal ini misalnya untuk keinginan membantu aspirasi masyarakat itu tentu tidak terbatas ya, berbeda kalau anggota kan, seperti itu saja. Keistimewaannya. Kalau keistimewaan lain dari pendapatan enggak, saya kira. Dan ketua itu adalah bukan atasan ya. Tapi kan kalau jadi ketua tetap lebih senang Pak, iya nggak? Kalau ditanya senang jadi ketua ya senang. Tapi ketika kemudian saya sekarang tidak menjadi ketua juga tidak menjadikan saya lantas patah semangat, tetap saja seperti biasa. Gitu. Dan saya kira memang jabatan itu adalah hal yang kapan saja bisa datang dan kapan bisa pergi. Saya kira itu bukan hal yang mesti dipertahankan mati-matian. Oke. Apa yang diperjuangkan oleh seorang Pak Nur Salam saat menjadi seorang anggota dewan di periode waktu pertama dulu Pak, kemudian jadi ketua, dan sekarang ini Pak? Sejak saya menjadi anggota DPRD, jadi memang begini, pada pada periode yang sebelum saya memang pembangunan khususnya selatan ya, itu memang masih jauh tertinggal ya dibanding dengan yang saya masuk. Memang tujuan saya pertama adalah bagaimana kemudian benar-benar membantu ya, atau menjadikan harapan masyarakat itu bahwa daerahnya dibangun, itu benar-benar dibangun. Dan itu saya sangat sangat konsen di sana. Jadi sejumlah wilayah-wilayah yang tadinya masih jalannya masih kurang dan itu kita mulai. Sebenarnya pembangunan Bontang itu titik ininya dimulai dari 2009, bukan di 2004. 2004 itu belum, Bontang itu masih perjuangan ya saat itu Pak. Bontang itu di 2009, dan kemudian hal-hal yang menyangkut aspirasi masyarakat itu benar-benar saya perjuangkan. Dan kita lihat sekarang di Bontang Selatan seperti apa pembangunan infrastruktur, kemudian bagaimana mensejahterakan masyarakat lewat peningkatan UMKM, terus kemudian banyak hal yang sudah sangat bisa kita lihat. Dan hal itu memang kami dari dari fraksi Partai Golongan Karya, Partai Golkar itu memang punya semangat dan
jiwa apa ya, untuk terus menyuarakan dan kemudian memberikan bukti kepada masyarakat bahwa Golkar itu memang berada selalu bersama masyarakat, gitu. Nah, kalau ditanya apa saja yang bisa dilakukan, banyak sekali yang kita lakukan. Bagaimana di dalam pembagian APBD itu kita selalu berjuang untuk lebih memberikan porsi yang besar kepada belanja publik, jangan hanya belanja aparat yang dibesarkan. Nah, itu yang saya selalu berjibaku dengan kawan-kawan di TAPD, di apa namanya pemerintah, karena mereka kan selalu bagaimana membuat belanja mereka besar, dan itu akan pengaruhnya menjadikan belanja aparat itu makin besar, sementara belanja publik makin kecil. Nah, itu saya nggak mau. Belanja publiknya harus dibalik. Kalau dulu itu belanja aparatnya itu 70-30, nah sekarang kita balik 60-40. Artinya belanja publiknya terus 60% belanja, karena itu memang aturannya seperti itu. Itu waktu Bapak di Komisi 2. Di Komisi 2 karena itu Komisi Keuangan enggak, dari 2009 ya. Jadi saya bersama kawan-kawan lain membalik keadaan itu yang tadinya belanja apa. Dan itu bisa? Bisa, dan sampai saat ini itu berjalan. Berjalan seperti itu ya? Berjalan seperti itu. Oke, berarti sampai saat ini belanja publik lebih banyak daripada untuk kadang-kadang memang itu mulai diperkecil, tapi kan kita kontrol. Makanya kita ini kan lembaga pengawasan, hal-hal yang kita awasi, hal yang seperti itu. Apakah betul kemudian porsi belanja publik itu benar-benar dilaksanakan sebesar 60%, itu kita kontrol. Jika kemudian pemerintah lalai atau kemudian tidak konsisten, tidak konsekuen dalam hal itu, kita tegur. Loh, ini kan kesepakatan bersama untuk kita melaksanakan itu. Kita tegur. Dan saya yang paling cerewet kalau sudah yang namanya membahas anggaran. Boleh ditanya kepada kawan-kawan. Oke. Baik di Dewan maupun di TAPD, seperti apa saya ketika membahas anggaran yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik, masyarakat ya. Dengan masyarakat. Oke, baik. Kalau saat menjadi ketua Pak, saat itu kan apalagi dengan banyaknya omongan Pak Nur Salam saat itu pasti akan didengar gitu dan dilaksanakan pastinya. Ya. Saat itu Pak apa? Ya, kami kan bukan lembaga eksekusi yang mengeksekusi ya. Kita bukan eksekutor, tapi kan memang untuk menyarankan saja ya. Meskipun dalam posisi ketua, tentu juga punya keterbatasan. Tetapi hal-hal yang kemudian menyangkut kepentingan masyarakat, itu saya sangat menekankan itu tidak boleh pemerintah untuk tidak melaksanakan, tidak ada alasan. Banyak hal yang sudah kita lakukan, misalnya pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu wajib untuk kita laksanakan seperti itu. Dan kebetulan saat itu wali kotanya juga dari partai yang sama, sehingga kami benar-benar bersinergi dan sejalan. Jadi hampir tidak ada kendala di dalam membangun kota ini, khususnya membangun infrastruktur yang terkait dengan kepentingan publik, kepentingan masyarakat. Saya tidak ingin membandingkan sekarang, tetapi pada saat saya menjadi ketua itu benar-benar pengawasan saya jalankan gitu. Baik itu internal di DPRD sendiri maupun yang di eksternal di wilayah kekuasaan eksekutif. Seperti itu. Oke. Baik. Kemudian saat di periode ketiga ini Bapak kan juga ada di Komisi 2 Pak. Apa yang sekarang masih menjadi permasalahan di Komisi 2 Pak? Sebetulnya ada hal yang sampai saat ini sejak saya jadi ketua dan sampai sekarang yang belum terrealisasi, itu memang menjadi sepertinya menjadi utang saya untuk merealisasikan. Mudah-mudahan sebenarnya tahun ini sudah akan direalisasikan, namun berbagai pertimbangan sehingga pemerintah menunda, dan itu akan saya tagih nanti. Seperti kelengkapan alat-alat kesehatan di rumah sakit, itu kan sangat penting. Betul. Ya. Dengan berkembangnya teknologi sekarang yang membutuhkan penanganan penyakit yang juga semakin banyak, yang penyakit-penyakit yang tidak bisa dideteksi dengan alat-alat yang sederhana.
Nah, makanya salah satu salah satu harapan saya di tahun 2023 ini pemerintah kota sudah menganggarkan pembelian satu alat kesehatan yang namanya MRI. MRI ini sangat diperlukan, dan kemudian ada penyelesaian klinik di sebelah rumah sakit itu juga menjadi tuntutan yang oleh masyarakat disampaikan ke kami, dan saya sangat sudah berjuang. Tetapi di anggaran murni kemarin ini bukan gagal ya, ditunda, dan pemerintah berjanji akan direalisasikan di tahun depan. Bukan tahun depan, di perubahan tahun ini juga. Oh, perubahan. Alasannya waktu itu bahwa tidak ada di RKPD itu sebenarnya bisa dibantah, tetapi saya tidak ingin berpolemik lebih jauh ya. Akhirnya oke, saya mengalah, dan insya Allah di perubahan tidak ada alasan pemerintah untuk tidak merealisasikan pembelian MRI, kemudian rumah sakit tipe D itu harus dibuka, kemudian klinik di rumah sakit itu yang belum tuntas itu harus dituntaskan. Meskipun RSUD itu sekarang di bawah dinas kesehatan ya, karena dia bloat, tapi itu bukan berarti kemudian pemerintah memberikan sepenuhnya anggaran bloatnya kepada RSUD untuk membangun infrastruktur dan kemudian alkesnya. Nggak bisa begitu, karena pemerintah masih punya kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi itu. Jadi itu salah satu yang masih belum tercapai niat dan keinginan saya untuk alat-alat kesehatan yang sempurna. Kemudian bagaimana terus bersama dengan teman-teman di Komisi 2 dan Bapenda, bagaimana kemudian terus meningkatkan pendapatan kita daerah, itu yang penting. Nah, banyak sebenarnya potensi-potensi PAD itu belum tergarap secara maksimal. Kenapa? Karena beberapa OPD-OPD kita itu juga belum secara maksimal melakukan itu, dan kami itu mendorong terus, karena kalau kita hanya tergantung pada dana bagi hasil itu kan tidak cukup ya. Ya, di samping itu juga kemudian itu sifatnya lebih fluktuatif, karena setiap tahun itu ada kecenderungan berkurang. Nah, oleh karena itu sektor yang kita harus kuatkan di sini adalah PAD. Nah, kalau PAD kita juga tidak menopang itu, maka belanja kita juga akan terus menurun. Nah, alhamdulillah di tahun ini belanja kita cukup ada kenaikan yang sangat signifikan ya. Dari tahun kemarin 1,2, sekarang 1,6 itu udah belanja dan pendapatan udah zero. Jadi udah berimbang. Nah, kita belanjanya sekarang 1,5, hampir 1,6, 1,5 sekian. Itu cukup luar biasa, dan anggaran seperti itu kalau diatur sesuai dengan kebutuhan dari setiap OPD itu sangat cukup. Bahkan sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah banjir, masalah-masalah persoalan kota yang masih menghantui masyarakat. Ya, tetapi sekali lagi memang kan pemerintah kota itu kan bukan malaikat atau simsalabim terus selesai, itu kan butuh proses ya. Itu harus kita selesaikan secara bertahap, dan mudah-mudahan dengan kenaikan anggaran kita di tahun 2023 ini ke depan terus mengalami peningkatan, itu akan menyelesaikan, dan kami mendorong pemerintah untuk segera memprioritaskan penyelesaian masalah banjir. Penanganan banjir itu yang utama. Seperti itu. Oke, kalau dari kacamata Pak Nur Salam sendiri, apa sih sebenarnya yang bisa digali di Kota Bontang untuk menaikkan PAD, Pak? Banyak ya. Sementara ini kan misalnya kita lihat di sektor perhotelan itu kan belum maksimal ya. Terus kemudian di sektor retribusi kendaraan itu juga perlu perhubungan itu terus dan Bapenda itu melakukan evaluasi terhadap pendapatan hari ini yang sangat belum memenuhi harapan gitu. Terus sebetulnya seperti PU itu bisa membuat pemerintah bisa membuat sebuah peraturan terkait dengan galian-galian yang selama ini udah bagus digali Telkom, digali apa, itu kan fasilitas negara yang itu mestinya kan ada pajak di sana menimbulkan ini. Mereka harus kan merusak jalan itu. Tapi karena kita tidak punya perda, itu ya
seperti itu. Maka pemerintah, saya juga sudah pernah mengusulkan agar perda utilitas ya kota itu dibuat supaya. Terus kedua, ini di depan mata kita. Ini kan kendaraan yang mengangkut CPO, mengangkut batubara, itu kan nggak bisa ditarik apa-apa karena kita tidak punya perda angkutan industri. Jadi kalau perda angkutan industri itu ada, kita bisa menarik pajak sekaligus bagaimana kemudian infrastruktur kita itu kita tingkatkan agar. Nah sekarang kita lihat coba jalanannya rusak, kita tidak bisa apa-apa karena memang kawasan Sekambi itu sudah ditetapkan menjadi kawasan industri, sehingga tidak ada alasan pemerintah untuk menyetop. Nah, satu-satunya jalan bikin perda namanya Perda Angkutan Industri. Tapi sudah ada Pak? Belum. Sehingga kalau pemerintah tidak bisa, nanti kami dari Komisi 2 akan menginisiasi pembuatan perda itu. Sehingga apapun kendaraannya lewat sana yang mengangkut angkutan-angkutan yang industri itu bisa kita tarik. Sekarang enggak, itu nol, sangat nol. Jadi PAD kita ya dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan. Dia hanya stuck di angka 150 miliar, kemudian belum pernah mencapai di angka 200 lebih miliar itu. Nah itu harus ditingkatkan. Ya, kalau nggak salah ya main di angka 190 lah situ, di angka situ ya. Jadi banyak yang bisa sebenarnya dilakukan oleh pemerintah kota. Nah, kami terus mendorong itu, termasuk mendorong agar perda-perda yang menghasilkan BAD itu segera diajukan. Tadi kan kita sudah membahas tentang bagaimana peran seorang Pak Nur Salam saat menjadi duduk di kursi Dewan, Pak. Kemudian ada nggak suka duka seorang Pak Nur Salam selama duduk di kursi Dewan, Pak? Ya kalau suka duka ya pastilah ada ya. Sukanya ketika kemudian hal-hal yang kita perjuangkan itu berhasil, yaitu tentu kita merasa bersukaria, bersukacita. Kemudian dukanya ketika hal yang kita perjuangkan itu gagal, tentu ini menjadi sebuah duka bagi kami. Ya sebetulnya banyaklah yang sudah kami lakukan, termasuk kehadiran mall City Mall ya. Itu di zaman saya, dan itu kami bersama Komisi 2 itu berjibaku ke Jakarta untuk ya katakanlah merengek-rengek bersama pemerintah untuk menarik investor masuk ke Bontang. Gunanya apa? Supaya Bontang ini pertumbuhan ekonomi semakin membaikkan. Salah satu indikator kemajuan sebuah kota itu juga dilihat dari geliat ekonomi ketika itu ada mall. Nah, ketika ada mall itu artinya kota ini mulai kelihatan semakin menggeliat ekonominya ketika ada yang franchise itu, usaha franchise yang tumbuh. Tapi tanpa kemudian mematikan usaha kecil menengah itu harus sejalannya. Nah, salah satu yang dulu juga saya sangat berjuang itu menghadirkan mall itu. Dan waktu itu ketua komisinya Pak Ubay Bengawan yang saat ini beliau, dan yang menandatangani persetujuan mall itu Ibu Neni dan saya itu, dan kemudian menandatangani pelepasan luasan wilayah untuk mall itu masih di masa saya. Dan memang kami sangat konsen bersama Ibu Neni untuk benar-benar sebelum masa jabatan itu mall itu selesai. Namun karena kemarin terjadi pandemi, terjadi kehadiran corona ini yang membuat itu sedikit molor. Ya mestinya zaman saya itu selesai, tapi itu salah satu contoh bahwa kami itu berjuang untuk menarik investor masuk ke Bontang, termasuk kehadiran CPO. CPO itu masih di zaman saya juga kan, seperti itu. Untuk memberikan izin-izin dan memberikan kemudahan bagi investasi seperti itu. Saya kira itu. Jadi itu menjadi sebuah sukacita bagi kami ketika keinginan itu terpenuhi. Mall udah itu walaupun bukan di zaman saya itu diresmikan, tetapi toh juga ada campur tangan saya di sana di sana ketika menjadi ketua seperti itu. Nah, artinya Matahari sekarang masyarakat
udah bisa langsung ke matahari. Iya. Bukan hanya Amerika yang bisa ke matahari, orang Bontang juga bisa ke sudah matahari, ada. belanja lagi di matahari. Sudah ada matahari sendiri gitu Pak ya di Bontang. Baik. Jika saya bertanya nih Mbak tentang pemerintahan yang ada di Kota Bontang dengan sudah banyaknya geliat perekonomian yang investor-investor yang hadir untuk meramaikan Kota Bontang ini, seperti apa menurut dari kacamata Pak Nur Salam? Itu adalah bagian dari kerjasama yang baik antara DPRD dan pemerintah sehingga berbagai kemudahan ditawarkan kepada investor sehingga mereka mau masuk. Tidak ada satupun investor yang mau masuk ketika di satu daerah kesulitan mereka untuk perizinan. Nah, ini harus terus ditingkatkan ya, pemerintah harus kemudian terus meningkatkan, memberikan reward, bahkan bila perlu ada satu perda yang menjanjikan sebuah reward kepada perusahaan-perusahaan yang berhasil membuka usaha dengan baik di sini, atau toko-toko yang kemudian bisa mempekerjakan tenaga kerjanya dari warga lokal ya. Itu kan semua bagaimana kemudian kita memberikan peluang usaha dan kemudian peluang kerja, peluang tenaga kerja nakar kepada orang lokal. Seperti itu. Nah, reward seperti apa yang dimaksud Pak? Tentu memberikan kemudahan yang lebih dan memberikan penarikan pajak yang diskon. Jadi pajaknya nggak misalnya ya, dia harus bayar 10 juta, udah kita diskon 30%, sehingga membuat para usahawan yang masuk di sini melihat, wah ini kita sudah diberikan kemudahan perizinan, dikasih lagi diskon pembayaran pajaknya. Tentu dengan kriteria yang sudah ditetapkan bahwa mereka rajin membayar pajak dan sebagainya, yang tidak pernah menunggak. Tapi yang nakal ya udah, kalau saya jangan dikasih reward tapi ditegur, dikasih, kemudian ketika kemudian masih bandel kasih punishment. Seperti itu. Nah, kalau ditanya apakah pemerintah sekarang tadi seperti apa? Bagaimana pemerintahan di Bontang ini menurut Pak Nur Salam? Apakah masih ada yang perlu diperbaiki, atau dengan seperti ini sudah bagus sekali nih gitu? Di pemerintahan manapun di negara ini tentu punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau pemerintahan sekarang itu kemudian sangat berupaya keras untuk melaksanakan sesuai dengan RPJMD yang mereka, atau visi misi yang sudah mereka sampaikan, dan itu sejalan dengan RPJMD, sehingga pemerintah sekarang, khususnya wali kota, tidak bisa keluar dari jalur itu. Maka ketika masyarakat melihat bahwa pemerintah ini lamban, saya kira tidak juga, cuman mereka tentu memiliki tahapan ya. Jadi sudah berjalan sesuai dengan sesuai dengan visi misi. Jadi masih on the track lah, menurut saya masih on the track. Hanya saja memang perlu sentuhan-sentuhan yang lebih supaya benar-benar berjalan dengan baik ya. Ada beberapa yang memang lambat, ada beberapa yang sedikit sentuhan-sentuhan itu keseriusan gitu maksudnya? Ya, betul-betul dilaksanakan dan tidak menunggu waktu, dan meminta kepada seluruh OPD untuk benar-benar pekerjaannya itu on the track. Jadi tidak perlu takut selama itu on the track ya, selama itu berada pada jalur yang sudah semestinya. Jadi silakan pemerintah ini mengevaluasi kembali di mana sebenarnya kelemahan. Tentu kalau ditanya masih ada kekurangan, ya tentu banyak kekurangan, dan itu perlu perbaikan. Nah, tugas dewan, tugas kami tentu mengingatkan bahwa di sini loh yang harus diperbaiki. Dan pemerintah jangan anti kritik ya, seperti itu, jangan anti kritik. Dan bila perlu seluruh kritik itu ditampung, kemudian dibahas bersama dan kemudian dilaksanakan. Nah, ketika pemerintah anti kritik ya sudah, ya lewat aja. Udah lewat aja. Jadi menggugurkan kewajiban sebagai seorang pemimpin ya sudah selesai. Tidak begitu kan, mestinya mendengarkan seluruh aspirasi masukan masyarakat seperti apa, rangkul mereka, dan kemudian
sampaikan dan ajak kami untuk keluar dari sebuah persoalan yang pelik misalnya. Ya contoh banjir, kalau itu masing-masing pihak bertahan pada argumentasi dan itu enggak selesai itu. Dewan melihatnya seperti ini, pemerintah melihatnya seperti ini. Mari kita duduk satu meja, nggak ada titik temu seperti itu. Yang paling masyarakat inginkan itu bagaimana ketika musim hujan mereka tidak bisa nyenyak tidur. Itu yang paling Betul. diinginkan. Lalu bagaimana? Ada uang, kita selesaikan itu. Apa yang harus diselesaikan? Nah, kita harus cari akar persoalannya. Kalau bicara banjir itu nggak ada yang bisa nahan, tapi setidaknya bisa dikurangin. Betul. Nah, seperti itu. Oke, baik. Yang terakhir Pak, kalau saya melihat seorang Pak Nur Salam karena sudah duduk di kursi Dewan 3 periode ini Pak, apakah bisa saya bilang Bapak bangga menjadi anggota Dewan? Saya tidak pernah merasa bangga, justru saya merasa sedih ketika saya di 3 periode ini belum bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat, dan yang bisa menilai itu masyarakat, bukan diri saya sendiri. Apa yang harus dibanggakan? Apa yang harus dibanggakan? Tidak ada yang kita banggakan di sana. Justru kita harusnya merasa prihatin dan sedih pada diri kita sendiri ketika kita tidak mampu menjadi contoh bagi mereka, tidak mampu menjadi aspirator bagi mereka, tidak mampu menjadi pelindung bagi mereka. Siapa mereka? Masyarakat yang kita wakili. Masyarakat mana? Dari wilayah pemilihan kita. Apakah cukup situ? Enggak. Masyarakat Bontang secara menyeluruh. Jadi tidak melihat lagi, tidak memilih lagi, oh saya kan dari selatan, saya hanya bicara selatan. Enggak seperti itu. Saya juga harus bicara, karena wilayah banjir itu bukan di wilayah selatan loh. Betul. Wilayah Malah utara. justru, Tapi saya harus prihatin dengan itu, karena saya bagian dari masyarakat Bontang. Seperti itu. Oke. Jadi tidak ada kebanggaan sama sekali. Oke. Hanya bukan kebanggaan, hanya bersyukur kepada Allah. Saya diberikan kesempatan untuk memperbaiki periode 1, kedua, dan ketiga. Semoga di periode yang keempat saya diberikan kesempatan dan masyarakat masih menghendaki. Alhamdulillah. Oke, berarti akan maju ke periode keempat lagi nih Pak ya? Insya Allah kalau masih diberi peluang oleh partai untuk maju dan masih diinginkan masyarakat. Nah, masyarakat mana? Masyarakat pemilih di wilayah selatan. Oke. Kalau saya bertanya, apakah memang kenapa masih ada keinginan untuk bisa maju ke periode keempat ini? Apakah masih ada PR dari Pak Nur Salam sendiri untuk? Ya, sangat banyak. Sebetulnya ini hanya bisa diselesaikan pada tingkat ruang lain. Tapi saya tidak punya kemampuan untuk maju ke ruang itu. Ruang itu maksud saya ke eksekutif ya. Saya belum saatnya ya. Tetapi sebetulnya hal-hal yang menjadi PR bagi saya itu sebetulnya memang tidak cukup selesai di 1 periode, 2 periode, 3 periode. Memang memerlukan beberapa tahun ke depan. Tetapi tentu ini juga bukan hal yang mudah untuk kita menjadikan sebuah kenyataan, karena kami ini dipilih oleh masyarakat. Ya. Jadi kalau masyarakatnya nggak mau memilih ya nggak bisa juga. Tetapi apapun itu, saya berharap sekecil apapun saya bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang mereka harapkan, seperti itu. Jadi kalau ditanya apa sih yang kemudian mau menjadi, tentu banyak hal yang menjadi alasan, dan saya kira itu off the record. Oke, baik, terima kasih Pak Nur Salam sudah berbincang bersama saya dengan durasi yang cukup panjang ini. Tapi karena pemirsa PKTV juga pasti jadi tahu ya Pak Nur Salam ini seperti apa sih gitu, dan akhirnya bisa sampai saat ini bisa sesukses ini. Baik, terima kasih Pak Nur Salam, kita bertemu di lain waktu dan sehat selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pemirsa, demikian tadi perbincangan saya dengan Pak Nur Salam. Saya Rahmatalita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.